Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cak Sugeng. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan membahas tentang gaya inersia. Ya, apa saja yang akan kita bahas di video kali ini? Yang akan kita bahas adalah apa itu pengertian gaya percepatan, kemudian pengertian torsi percepatan, kemudian letak gaya percepatan, kemudian pengertian gaya inersia, dan bagaimana menentukan besar, arah, dan letak gaya inersia pada komponen dasar pemesinan. Ayo kita mulai aja. Gaya percepatan. Gaya percepatan adalah gaya yang menghasilkan percepatan sesuai dengan hukum Newton yang kedua, bahwa gaya itu sama dengan massa kali percepatan M kali A. Ya, kalau di gambarnya seperti ini, benda diberi gaya, maka dia akan bergerak mengalami percepatan sebesar A. Nah, ini yang penting, bahwa arah gaya sama dengan arah percepatan. Itu yang harus diingat, ya. Nah, sekarang kalau kita terapkan hukum Newton yang kedua nih pada komponen permesinan, maka gaya percepatan itu kita gantikan dengan FA, yaitu gaya percepatan pada komponen permesinan. Nah, kemudian komponen itu mempunyai massa dan komponen itu mempunyai titik berat. Maka percepatan yang dirumus di hukum Newton yang kedua itu kita ganti dengan percepatan titik berat komponen permesinan. Sehingga sesuai dengan hukum Newton yang kedua tadi, maka gaya percepatan sama dengan massa kali percepatan titik berat, atau FA sama dengan M kali AG, di mana arah FA sama dengan arah AG. Nah, ini berdasarkan hukum Newton yang kedua. Baik, kesimpulannya berarti harga gaya percepatan itu M kali AG. Arah FA sama dengan arah AG. Ya, mudah kan untuk diingat? Lanjut. Dengan torsi percepatan. Ya, sebetulnya ini identik dengan hukum Newton yang kedua tadi. Ya, ini juga masih hukum Newton yang kedua, cuman untuk gerakan rotasi. Jadi kalau benda mengalami percepatan sudut alfa, maka yang menyebabkan benda itu berputar itu adalah torsi. Mana sesuai dengan hukum Newton yang kedua, torsi sama dengan I kali alfa. Dan arah torsi sama dengan arah alfa. Jadi mirip ya. Kalau untuk gerak lurus, arah gaya sama dengan arah percepatan A. Ya, torsi satuannya Newton meter, momen I itu momen inersia komponen permesinan. Rumus umumnya adalah mr kuadrat. Hingga satuannya kilogram meter kuadrat. Alfa adalah percepatan sudut komponen permesinan. Satuannya adalah radian per sekon kuadrat. Sehingga kesimpulannya bahwa torsi itu sama dengan I kali alfa, dan arah torsi sama dengan arah alfa. Ini yang harus kita ingat dan kita pahami. Selanjutnya, bagaimana menentukan letak gaya percepatan? Tadi gaya percepatan adalah harganya dicari pakai rumus FA sama dengan M kali AG, di mana arah FA sama dengan arah AG.
Nah, dari rumus untuk gerak lurus T sama dengan I kali alfa, arah T sama dengan arah alfa. Oke, dari T kali A sama dengan I kali alfa, sementara T itu sama juga dengan momen ya, momen puntir. Nah, itu ada, kalau kita ambil momen itu adalah dari gaya percepatan momennya terhadap titik berat G, maka ini kita namakan TG, torsi gaya percepatan di titik G. G itu titik berat daripada komponen permesinan. Itu rumusnya gaya kali jarak. Ya, ini rumus ini seperti halnya momen gaya kali jarak, di mana arah TG sama dengan arah alfa. Ya. Jadi dua rumus ini sama, sehingga didapatlah persamaan bahwa I kali alfa sama dengan FA kali H. Sehingga dibalik H sama dengan I kali kali alfa dibagi dengan FA, atau I kali alfa dibagi dengan M kali AG. Itulah H, jarak gaya percepatan terhadap titik berat. Tentunya jarak di sini adalah jarak yang tegak lurus. Pak, terima kasih, Pak. Jadi I momen inersia link, alfa percepatan sudut link, M adalah massa link, AG percepatan titik berat link, TG adalah momen gaya FA terhadap titik I. Oke. Jadi kesimpulannya, letak FA itu berada di suatu titik yang berjarak H dari titik berat G. Tentunya di sini adalah jarak yang tegak lurus dengan FA. Dan arah momen FA terhadap titik G, titik berat, itu arahnya harus sama dengan arah alfa. Jadi konsepnya. Nah, ini agak bingung ya, membingungkan kalimat ini. Tapi kita lihat langsung saja di contohnya. Nah, ini. Jadi kalau ini AG percepatan titik berat, kemudian alfanya berlawanan jarum jam, ya, maka supaya momen daripada FA itu terhadap titik berat arahnya sama dengan arah alfa, maka FA harus diletakkan di sebelah kiri titik G dan berjarak H. Ya, jarak H ini jarak yang tegak lurus, di mana H itu dicari pakai rumus ini, gitu loh. Ya, jadi pahami ya. Jadi kalau AG-nya ini, jadi FA arahnya sama dengan AG. Nah, ini sama kan? Tapi harus menghasilkan momen yang arahnya sama dengan arah alfa. Nah, maka letaknya harus di sebelah kiri titik G. Nah, kesimpulannya, harga percepatan sama dengan M kali AG, arah percepatan sama dengan arah AG, letak FA, gaya percepatan berjarak H dari titik G, dan arah momen FA kali H sama dengan arah alfa, di mana H jarak yang tegak lurus terhadap FA diukur dari titik G ke FA. Dan H itu dicari menggunakan rumus I kali alfa dibagi FA atau I kali alfa dibagi M kali AG. Oke. Nah, letak gaya percepatan jika pada komponen permesinan tidak mengalami percepatan sudut atau alfanya sama dengan 0, maka harga H sama dengan 0. Kenapa? Ya alfanya 0. Kalau kita masukkan ke persamaan ini, bilangan dikalikan 0 hasilnya 0. Maka letak gaya percepatan itu ada di titik beratnya. Ya. Ya karena H-nya 0 kan. H itu diukur dari titik berat ke FA gitu kan. Maka letak gaya percepatannya ada di titik beratnya. Berarti berimpit
dengan AG. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, kalau alfanya 0. Oke. Sekarang kalau alfanya enggak 0. Kalau alfanya enggak 0, berarti H tidak sama dengan 0. Ada harganya gitu. Maka letak FA berada di titik yang berjarak H dari titik berat G, dan momen dari gaya FA terhadap titik G arahnya sama dengan arah alfa. Nah, kalau seperti ini, AG arahnya diketahui, arah alfanya diketahui seperti ini, maka FA harus diletakkan di mana? Di sebelah kanan titik G atau di sebelah kiri. Ya, supaya arah TG sama dengan arah alfa, TG itu momen FA terhadap titik G ya. Maka letak FA harus di kanan titik G. Jadi ini hasilnya. Ya. Jadi FA dikalikan H, nah, terhadap G, momennya adalah searah jarum jauh. Sehingga sama dengan arah alfa. Itu ya. Nah, contoh sebaliknya, kalau alfanya berlawanan jarum jam, nah, supaya menghasilkan momen yang sama dengan arah alfa, maka FA harus diletakkan di sebelah kiri titik G berjarak H, di mana H tadi dicari pakai rumus ini ya. Oke, udah kan? Nah, ini sebagai contoh ilustrasi. Jadi hampir sama lah dengan tadi ya. Jika pada komponen pemesinan dengan massa M dan momen inersia I sudah diketahui percepatan titik beratnya AG dan percepatan sudut alfa, bagaimana menentukan besar dan harga, arah, dan letak gaya percepatan. Ya, maka FA harganya sama dengan M kali AG. Arah FA sama dengan arah AG. Letak FA harus berjarak H dari titik G dan arah momennya gaya FA terhadap titik G harus sama dengan arah alfa, di mana H dicari pakai rumus ini. Jadi supaya TG sama dengan arah alfa, arahnya maka harus diletakkan di sebelah kanan. Ya, yang di sebelah kiri ini dicoret salah gitu ya. Oke. Sekarang pengertian gaya inersia. Nah, jadi sebelumnya ke gaya inersia, kita ulas sedikit bahwa setiap komponen permesinan itu selalu bergerak. Ya. Sehingga setiap komponen akan mengalami percepatan sudut sebesar alfa. Dan setiap titik beratnya akan mengalami percepatan titik berat sebesar AG. Nah, sehingga setiap komponen akan menghasilkan gaya percepatan FA. Jadi gaya-gaya pada komponen permesinan merupakan gaya-gaya dinamik. Gitu loh. Sementara yang sudah kita pelajari, penyelesaian gaya-gaya itu kita gunakan analisa gaya-gaya statik. Nah, agar supaya gaya-gaya pada komponen permesin dapat dianalisa sebagai gaya-gaya statik, maka pada setiap komponen mesin harus diberi gaya penyeimbang. Ya, harus diberi gaya penyeimbang. Nah, gaya penyeimbang itulah yang dinamakan gaya inersia. Ya. Dinamakan gaya inersia. Waduh, macet nih. Oke, gaya penyeimbang itu yang dinamakan gaya gaya penyeimbang dari gaya percepatan FA. Nah, gaya penyeimbang FA itulah yang dinamakan gaya inersia.
inersia dan diberi notasi huruf F kecil, ya. Jadi gaya percepatan itu FA, gaya penyeimbang itu gaya inersia F kecil, ya. Karena gaya inersia itu sebagai penyeimbang dari gaya percepatan FA, maka kedua gaya tersebut harus sesuai dengan syarat dua gaya yang seimbang. Apa syaratnya? Kedua gaya itu harus segaris, besarnya sama, dan berlawanan arah. Ya. Jadi kesimpulannya gaya inersia itu harganya sama dengan gaya percepatan. Berarti sama dengan M kali AG. Letak gaya inersia sama dengan letak gaya FA. Kan harus segaris. Gitu loh ya. Berarti titik tangkapnya itu sama, yaitu di titik yang berjarak H atau ya tergantung kondisinya. Ya. Pokoknya arah apa sama dengan letaknya sama dengan arah dengan gaya FA. Tetapi arah gaya inersia berlawanan dengan arah gaya FA, atau dengan kata lain berlawanan dengan arah AG. Ya. Nah, sebagai contoh ilustrasinya tadi, ya di sini diketahui batang AB, ya, dengan titik berat di tengah-tengahnya. Nah, dari analisa percepatan didapat percepatan titik beratnya AG dan alfa. Ya, batang ini mempunyai massa M dan momen inersia I dalam kilogram meter kuadrat. Tentukan harga, arah, dan letak gaya percepatan. Kemudian harga, arah, dan letak gaya inersia. Jadi sebelum kita mencari harga, arah, dan letak gaya inersia, kita mencari harga, arah, dan letak gaya percepatan, yaitu FA. Menentukan harga, arah, letak FA. Harga FA M kali AG, ya kan? M kali AG. Sedangkan arahnya sama dengan arah AG. Letaknya di mana? Nah, kalau bicara letak, kita harus mencari H. I kali alfa dibagi M kali AG. Nah, supaya arah momen daripada FA terhadap titik berat sama dengan arah alfa, maka letak FA harus di kanan. Ya, titik G. Nah, berjarak H hanya dicari dari rumus ini tadi, gitu loh. Ya. Nah, sekarang gaya inersianya gimana? Nah, gaya inersia tadi kan besarnya sama dengan FA. Letaknya sama dengan FA. Arahnya berlawanan. Ya, maka gaya inersia itu ya kebalikan daripada gaya percepatan. Nah, ini. Ya, menentukan gaya percepatan. Jadi atau dengan kata lain, harga gaya inersia itu M kali AG, ya. Letaknya dicari H, kemudian arahnya berlawanan dengan arah AG. Itu aja juga boleh. Ya, kalau udah paham, tidak perlu mencari besar arah dan letak FA, tapi langsung kita tentukan. Nah, cuman kalau letaknya tadi FA ini menghasilkan momen terhadap titik berat yang arahnya berlawanan dengan arah alfa. Kalau langsung ya. Jadi langsung pakai rumus ini. Nah, tapi letak FA itu harus menghasilkan momen yang arahnya berlawanan dengan arah alfa. Tapi kalau bingung, lebih baik mencari dulu letak FA di mana. Kalau letak FA udah dapat benar, maka gaya inersianya kebalikannya aja. Nah, gitu aja. Oke. Oke, sekarang
Kita terapkan pada komponen dasar permesinan ya. Bagaimana mencari gaya inersia pada link yang berputar di satu titik tetap. Nah, kalau omeganya kontan berarti alfanya 0. Kalau alfa 0 maka ag tangensial yang rumusnya R kali alfa sama dengan 0. Ya. Sehingga percepatan titik G sama dengan percepatan ag normal. Ya. Sehingga rumusnya apa kalau ag normal? Ya. Jadi harga ag sama dengan OG dikalikan omega kuadrat. Arahnya kemana? Arahnya dari G menuju ke O. Mana O-nya? Oh, nggak ada. Ya, dari G menuju ke O. Maka inilah arah ag. Oke, ini baru arah ag. Nah, kemudian harga FA berarti M kali AG. AG-nya udah didapat dari hitungan ini tadi. Nah, arahnya sama dengan arah AG. Ya. Berarti FA kemudian letaknya di mana? Nah, letak ini hubungannya dengan H. Kalau alfanya 0 berarti H sama dengan 0. Kalau H sama dengan 0 maka letaknya di titik berat gitu loh. Ya. Nah, ini berarti berimpit dengan ag. Nah, kalau FA udah didapat, maka gaya inersianya kemana ya? Kebalikannya aja. Nah, kebalikannya ya. Harganya sama dengan FA. Ya, letaknya sama dengan FA. Arahnya berlawanan. Ya. Jadi yang mudahnya seperti itu. Nyari dulu posisi FA itu di mana letaknya. Ya, maka gaya inersia itu kebalikannya aja gitu. Oke? Nah, bagaimana kalau inersia ini? Kalau diterapkan pada link yang berputar di satu tetap, tetapi alfanya ada. Ini ada dua kemungkinan ya. Kalau dipercepat berarti arah alfa itu sama dengan arah omega. Jadi gini, untuk arah putaran link itu tergantung arah omega. Kalau omeganya searah jarum jam berarti batang OB ini muternya searah jarum jam. Nah, tapi alfa itu arahnya tergantung omega. Kalau dipercepat arahnya sama dengan arah omega. Kalau diperlambat arahnya berlawanan dengan arah omega. Itu ya. Jadi karena ada alfa maka ag normal dicari ya. Dari G menuju ke O arahnya pakai R omega kuadrat. Sedangkan ag tangensial R kali alfa. Arahnya tegak lurus R berarti tegak lurus OG. Kemana? Ke kanan. Kenapa ke kanan? Mengikuti arah alfa. Sehingga percepatan titik berat G itu adalah ya jumlah vektor antara ag normal dan ag tangensial. Kayak gini. Ini ag normalnya dari G menuju ke O, ag tangensialnya tegak lurus OG2 ya OG mengikuti arah alfa. Jadinya ke kanan. Maka percepatan titik G-nya adalah resultannya berarti ini. Tuh. Nah, cuman nanti ini harus digambar sesuai skalanya ya. Harga ag normalnya berapa di skala, ag tangensialnya berapa di skala. Sehingga didapatlah ag gitu. Oke, sehingga harga FA sama dengan M kali ag. Ag-nya udah dapat, arahnya sama dengan arah ag. Nah, letaknya berarti dicari pakai rumus ini, dapatlah H. Nah, H ini kemudian
letak FA agar arah momen FA sama dengan arah alfa, maka FA harus diletakkan di sebelah kanan atau di atas titik berat G yang berjarak H dari titik berat. Nah, harus seperti ini. Jadi H ini didapat dari hitungan ini ya, ke sini. Nanti contoh penerapannya ada nanti ya. Sehingga FA-nya harus di sini. Ya, karena sama dengan arah AG. Nah, gaya inersianya berarti berlawanan gitu loh. Nah, dibalik aja. Inilah gaya gaya inersia gitu ya. Jadi intinya di sini kita bagaimana mencari harga, letak dan arah gaya inersia. Jadi melalui dari gaya percepatan dulu. Kalau harga, arah, letak, gaya percepatan udah didapat, maka gaya inersia merupakan kebalikannya. Gitu aja ya. Nah, kalau di sini diperlambat, maka arah alfa berlawanan dengan arah omega. Ya, konsepnya sama dengan yang dipercepat tadi, cuman bedanya ada di ag tangensial. Jadi ag tangensial mengikuti arah alfa, maka arahnya ke atas, sehingga percepatan titik G-nya yaitu ag adalah arahnya seperti ini. Maka harga hanya dicari pakai rumus ini, sehingga letak FA harus, karena alfanya berlawanan jarum jam, maka titik H itu harus berada di sebelah atas ya, atau ya di sebelah atas titik G dan berjarak H, sehingga gaya inersianya ya kebalikan daripada gaya FA. Nah, kayak gini ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau omeganya konstan? Oh, ini ngulang ya. Oh, ini contoh penerapan, ada angkanya ya. Jadi OA 15, OG 10. Kemudian masanya 4 kilo, I-nya 0,05. Tentukan besar, arah dan letak gaya inersia jika omega 60 konstan. Nah, ini kita jawab yang A dulu ya. Yang B-nya omega 60 SCJ dan percepatannya dengan 1000 radian per sekon gitu ya. Nah, ini yang pertanyaan A dulu, karena omega konstan maka AG sama dengan AG normal ya. Maka R kali omega kuadrat, R-nya OG, OG-nya 10 cm, jadikan meter 0,1 kali omeganya 60 dikuadratkan, dapatlah 360 meter per sekon kuadrat. Arahnya bagaimana? Arah AG dari G menuju ke O. Ya, jadi di sini kita nggak perlu nyari AG tangensial lagi ya. Karena alfanya 0 gitu, karena omega konstan alfa 0. Oke. Sehingga gaya percepatannya M kali AG ya, tinggal dimasukkan M-nya 4, AG-nya tadi dapat 360, didapatlah 1480 Newton. Arahnya kemana? Sama dengan arah AG, berarti dari G menuju ke O. Ya, kenapa? Karena hanya 0 gitu ya, letak omega konstan alfa 0 sehingga H0, maka letak FA ada di titik beratnya. Ya. Nah, jadi itulah gambarnya. Nah, kesimpulannya bagaimana gaya inersianya? Ya, harganya sama dengan FA, letaknya sama dengan letak FA, arahnya berlawanan gitu loh. Jadi langsung aja ini gaya inersianya. Itu udah kan? Nah, yang pertanyaan B, omeganya tidak konstan, tapi di sini ada percepatan sudut 1000 radian per sekon kuadrat. Berarti kita mencari AG
sama dengan AG normal plus AG tangensial. Oke. Jadi AG normal R kali omega kuadrat 0,1 kali 60 hasilnya 360, arahnya dari G menuju ke O. Kemudian AG tangensial R kali alfa, R-nya OG 0,1 kali alfa 1000 hasilnya 100. Arahnya tegak lurus OG ke kanan. Kenapa ke kanan? Mengikuti arah alfa. Jadi kalau AG-nya berapa? Nah, AG ini kita gambar. Ya, dengan menentukan dulu skala percepatan. Skala percepatan 1 cm sama dengan 100 sehingga panjang AG normal 360 dibagi 100 3,6 cm dan AG tangensial 1 cm. Kita gambar. Nah, ini gambarnya supaya tidak ribet di sini. Ini digambar di luar ya. Ya seperti bikin gambar poligon kecepatan percepatan ya. Jadi AG normal plus AG tangensial. Jadi AG normal ini sejajar dengan batang OB. AG tangensial tegak lurus OB gitu kan. Maka percepatan titik G-nya adalah resultannya ini. Dan diukur dapatnya 3,7. Ya, dari poligon didapat AG 3,7 berarti kali 100 370. Oke. Nah, ini kita pindah AG-nya nih. Ya, nah tapi panjangnya ini nggak usah harus sama dengan ini enggak ya, tapi yang penting arahnya loh ya. Jadi ini AG yang digambar soal ini sejajar dengan AG yang ada di poligon. Sejajar nih ya, tapi panjangnya nggak usah sama. Ini sekedar penanda aja bahwa oh ini loh arah AG gitu loh ya. Kemudian harga FA berapa? Ya M kali AG. Berarti gaya inersia juga sama dengan FA kan gitu. Letaknya di mana? Nah, mencari letaknya harus dicari H. Didapat H-nya itu 0,03 meter, dijadikan dulu sentimeter, kemudian dijadikan milimeter. Nah, terus misalkan gambar ini saya buat gambarnya 1:10. Gitu loh. Gambar soalnya ini. Ya, berarti harga H ini yang harga H yang sebenarnya karena dihitung dari rumus, ya. Nah, kalau mau kita gambarkan H di sini di gambar soal, ya harus mengikuti skala gambar. Karena skala gambar 1:10 maka H itu harus diukur di gambar soal itu sebesar 3 mili. Jadi 30 mili dibagi 10. Karena skalanya 1:10, ya. Nah, kemudian di mana letaknya? Nah, letak FA itu harus di kanan atau di atas titik berat supaya apa? Menghasilkan momen terhadap titik berat FA-nya itu sama dengan arah alfa. Gitu loh. Nah, letakkan di sini. Nah, ini H ini jarak yang tegak lurus ya. Ini panjangnya diukur 3 mili sesuai dengan hitungan ini tadi gitu loh ya. Sehingga gaya inersianya adalah kebalikan daripada gaya percepatan. Nah, itulah gaya inersianya. Ya, harganya sama dengan 1480 Newton, arahnya berlawanan dengan FA. Nah, itu ke atas ya. Ini contoh penerapannya. Oke. Nah, kalau pada mekanisme yang tidak memiliki titik tetap, ya, maka kalau dari analisa kecepatan didapat AG-nya seperti ini, alfanya searah jarum jam, ya, maka harga FA sama dengan M kali AG, arahnya sama dengan arah AG. Kemudian letaknya, ya ada kalau yang gambar ini
Ya, letak FA harus di sebelah kanan titik Q. Ya. Nah, tapi kalau yang soal yang ini, maka letak FA harus di sebelah kiri titik berat. Gitu. Ya, berjarak H. Gitu. Hanya dihitung menggunakan rumus I kali alfa dibagi M kali AG. Ya. Nah, harga FA sama dengan harga F sama dengan M kali AG. Nah, arahnya berlawanan dengan arah FA. Ya. Nah, untuk yang ini adalah seperti ini. Ya, gitu aja. Nah, ini penerapannya. Batang AB masanya 4 kilo, I-nya 0,05 mengalami percepatan titik berat AG sebesar 400. Nah, ini misalkan ini ya, dari analisa percepatan AG-nya didapat 400 dan percepatan sudutnya 1000 dengan arah seperti pada gambar ya. Tentukan besar arah dan letak gaya inersia. Nah, gimana jawabnya? Ya, nyari harga FA sama dengan M kali AG. Dapat 1600 Newton. Arahnya gimana? Sejajar AG kan gitu. Karena arahnya sama dengan arah AG. Nah, namun kita nyari letaknya dulu. Nah, mencari letak berarti mencari H dulu. Didapatlah H 31 mili. Oke. Nah, karena gambar soal ini dibuat menggunakan skala 1:5, ini misalkan kayak gitu ya. Nah, maka harga H itu harus 6 mili dibagi 5 ya. Ya 6, sekian lah ya. Tapi dibulatkan 6 mili gitu ya. Maka letaknya harus di mana? Ya harus diletakkan di sebelah kanan. Ya, agar arah FA kali H sama dengan arah alfa. Nah, diletakkan sebelah kanan. Nah, H ini berjarak 6 mili ya, harus 6 mili sesuai dengan hasil hitungan tadi H 31 mili. Karena gambarnya ini dibuat dengan skala 1:5, berarti harga H di sini ya diukurnya adalah sama dengan 6 mili ya. Sehingga gaya inersia harganya sama dengan gaya FA, arahnya berlawanan. Ya, letaknya sama dan arahnya berlawanan. Itulah FA. Oke. Nah, bagaimana kalau kita terapkan pada link yang bergerak lurus? Nah, kalau link yang bergerak lurus berarti nggak ada alfa. Alfanya 0, maka letaknya ada di titik beratnya gitu loh ya. Kalau alfa 0, H sama dengan 0, jadi letaknya di titik beratnya. Jadi kalau percepatan titik beratnya AG ke kanan, FA-nya juga ke kanan, maka gaya inersianya ke kiri. Maka harga gaya inersianya sama dengan harga FA gitu, M kali AG. Gitu. Ya. Atau kebalikannya, kalau AG-nya ke kiri, FA-nya ke kiri, maka gaya inersianya ke kanan. Harganya sama dengan harga FA yaitu M kali AG. Oke. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar sambil ngopi. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.